Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang juga ada korelasinya dengan narasi AI, yaitu ACT teman-teman. Dan ini banyak banget ya teman-teman semua minta dan request untuk dibahas lewat kolom komen. Dan tentu di video kali ini kita akan bahas lengkap seputar ACT ini, tapi sebelum itu tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan kayak biasa, kita akan coba dulu nih untuk intip dari coinmarketcap.com. Di sini kita coba lihat dulu ya untuk coinmarketcap.com, dan di sini kalau kita coba searching nih untuk koinnya yaitu ACT atau tokennya. Nah, di sini ACT per video ini saya record ada di posisi ke lebih kurang 190 berdasarkan kapitalisasi pasar atau berdasarkan market cap-nya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com seperti yang teman-teman bisa lihat dan cek langsung juga sendiri. Dan kalau misalnya kita coba lihat sebenarnya dalam 24 jam terakhir ya, teman-teman bisa cek di sini untuk open interest dari ACT ini itu ada kenaikan atau ada penguatan di angka +7,97%, ya ini dalam 24 jam terakhir. Dan di sini didominasi oleh salah satu exchange ya yang teman-teman bisa lihat di sini untuk OI-nya atau open interest-nya didominasi oleh, exchange yang teman-teman bisa lihat di sini untuk transaksinya. Dan kalau kita coba lihat nih dari chart-nya sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, actually saya udah pernah bahas buat ICT ini secara lengkap di beberapa video sebelumnya. Saya juga bahas ini tuh, koin apa dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, boleh mampir dulu ke sana, dan after that teman-teman boleh balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan terakhir kali saya bahas ICT teman-teman, itu lebih kurang di ya mungkin di kisaran harga ini ya kalau saya nggak salah. Dan di situ saya katakan bahwasannya ada potensi memang untuk ACT ini kembali mengalami penurunan dan testing lagi ke demand zone-nya di bawah sini, dan ternyata bener teman-teman, di sini dia hit ya di demand area-nya. Dan waktu itu saya, mencari untuk demand zone ini kalau nggak salah saya menggunakan Fibonacci. Jadi teman-teman bisa coba, dengan misalkan kalian tarik dari sini ke atas sini, tapi tentu saya perlebar supaya lebih jelas, dan teman-teman bisa notice bahwasannya demand zone di sini itu sangat beririsan ya dengan area 1,618-nya. Dan meskipun nggak presisi banget tapi ada bounce di sini, dan kalau misalkan kita coba lihat dan kita gunakan Fibonacci-nya ke bawah teman-teman, let's say kita pakai kayak gini, dan di sini kita adjust aja biar teman-teman bisa lebih jelas, dan di sini tentu saya perlebar lagi seperti biasa, lebih kurang kayak gini. Dan kalau kita coba lihat nih, kita coba presisiin lebih kurang kayak gitu, maka teman-teman bisa notice bahwasannya area 1,618-nya itu tepat ya di kisaran demand area di sini, dan di-hit oleh, price action-nya and then langsung, rebound lagi teman-teman. Dan di ACT ini actually ada yang menarik, dan ini juga saya sedang perhatikan ya buat, token yang satu ini, yaitu teman-teman kalian bisa lihat nih setelah dia breakdown di sini, teman-teman bisa lihat ya dia breakdown, testing, and then breakdown lagi, testing lagi, breakdown lagi teman-teman. Dan yang menarik adalah kalau kalian lihat nih, di sini actually ternyata dia nggak breakdown atau tidak mengalami pelemahan dari, price action yang di sini teman-teman. Jadi dia ada rebound yang signifikan, dan tadinya saya kira akan lanjut turun, tapi ternyata turns out di sini, ACT ini berhasil, meloncat ya atau berhasil pumping signifikan ya lebih kurang ya 20-30% teman-teman untuk satu candle ini. Dan itu lumayan membawa udara segar sebenarnya karena kalian bisa lihat untuk price action-nya so far kita bisa maintain dan bisa holding di atas demand zone yang di sini. Nah, di sini kalau kita coba lihat itu artinya teman-teman, kalau teman-teman coba gambarin ya secara, channel di sini actually di sini kayak ada ya semacam konsolidasi teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi lebih kurang semacam ada konsolidasi ya, dan kalau misalkan terbentuk konsolidasi seperti ini, itu kan artinya ada buyers yang tertarik untuk membeli, ACT ini di kisaran demand area di sini atau di kisaran harga ini, sehingga menyebabkan untuk harganya tertahan nih, tidak lanjut mengalami penurunan atau nggak lanjut mengalami selling pressure. Dan yang perlu teman-teman tahu, kalau kalian lihat ya, sebenarnya ACT ini pergerakannya gini-gini aja, padahal teman-teman kalau kita coba lihat nih, untuk total tiganya, jadi kalau teman-teman cek di portofolio kalian mungkin kalau teman-teman pegang altcoin lagi pada merah teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk total 3 sebelumnya ini sempat, testing di demand area ini ternyata rebound signifikan tapi dibanting lagi ke bawah teman-teman kalian bisa lihat. Dan tentunya, di sini saya sangat ingat dengan jelas di mana kenaikan yang di sini itu karena Donald Trump mengumumkan, strategic reserve-nya yang ada 5 koin, saya udah pernah bahas di video sebelumnya, yaitu Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan juga Cardano waktu itu. Dan ini banyak alts itu melesat signifikan,
Dan sayangnya teman-teman di kemudian hari itu Donald John Trump ini kembali mengumumkan terkait, tarif ya, kenaikan tarif dan itu langsung membuat market langsung memiliki selling pressure yang tinggi lagi dan kalian bisa lihat ini kayak literally di-pump and then setelah itu di sini harganya ternyata jatuh ya ke bawah atau dump dan, tentu ya ini menjadi banyak pertimbangan dari banyak orang-orang dan ya tentu ini, semuanya tentang price action ya dan tentang, psikologi pasar yang mana ketika candle-nya hijau ini tentu merepresentasikan bahwasannya pelaku pasar kembali percaya atau kembali optimis nih tentang, cryptocurrency dan lain-lain karena memang Donald Trump itu mengumumkan adanya strategic reserve dari negara Amerika Serikat dan tentu kita tahu, negara US salah satu negara adidaya yang cukup kuat dan menyebabkan harganya mengalami kenaikan dan itu membuat optimis para pelaku pasar dan di keesokan harinya ternyata ada uncertainty yang timbul karena, tarif dagang dan kalian bisa lihat nih seberapa cepatnya, seberapa dinamisnya market bisa berubah. Makanya nggak ada yang tahu teman-teman di mana topnya, di mana bottom-nya, tapi yang bisa kita lakukan hanya antisipasi teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat, untuk chart-nya dari ECT di sini kita balik lagi, kalau kalian notice teman-teman, di sini ECT ini kayak biasa-biasa aja teman-teman. Jadi ya memang ada penurunan tapi nggak sesignifikan beberapa alts lain. Jadi kalau teman-teman coba cek beberapa alts itu merahnya kalau saya cek ya ada yang 40%, 50% teman-teman, itu signifikan banget. Tapi, ternyata ICT ini tidak se-volatile itu untuk pergerakannya ternyata di beberapa hari belakangan. Tapi ya meskipun setidak volatile-volatile-nya teman-teman atau sekurang-kurang volatile-nya di sini tetap terhitung risky asset ya. Kalian bisa lihat ini mungkin belasan persen teman-teman atau nggak nyampe ya teman-teman ya. Dan kalau ke bawah mungkin 10-an persen. Jadi sebenarnya, ini hitungannya udah masuk volatil, tapi untuk kebiasaan kecenderungannya yang mana kalau kalian bandingin nih sama sebelumnya teman-teman, kalian bisa notice nih ya, sama sebelum-sebelumnya ini, ketika breakdown ini per satu candle-nya aja hampir 20% lebih, bahkan 20% lebih teman-teman. Jadi kalau kalian compare momentumnya, ini momentum selling pressure-nya udah lumayan turun dan mungkin itu bisa menjadi sign bahwasannya di demand area ini ada quote on quote yang akumulasi nih teman-teman untuk ICT ini. Dan itu kan terpancar ya lewat, chart-nya di mana kalau kalian, lihat di sini saya coba gambarin lagi untuk, areanya. Kalian bisa lihat di sini ketika dia hit di demand area-nya di sini ada bounce, di sini juga harganya surprisingly ada holding atau tertahan yang signifikan juga dan kalian bisa lihat di sini dia ada pemantulan dan itu artinya ada yang akumulasi teman-teman atau ada buyers yang tertarik buat beli SCT ini di range harga tersebut dan itu yang harus teman-teman pantau apalagi teman-teman yang hendak melakukan transaksi di SCT ini. Tapi tentu ini bukan saran finansial sama sekali, so teman-teman harus lakukan riset mandiri juga dan maka dari itu sebenarnya probability yang mungkin terjadi itu simpel, teman-teman tinggal menunggu konfirmasi aja. Nah, kalau kita coba gambarin lagi kayak gini, teman-teman tinggal menunggu konfirmasi nih untuk, harganya itu akan kemana. Kalau misalkan, testing di demand area ini kita lihat nih apakah breakdown atau enggak, dan kalau breakdown ya skenarionya akan sama seperti sebelumnya teman-teman. Dia akan, breakdown dan mengulangi habit-nya teman-teman, kalian bisa lihat breakdown, testing, breakdown lagi, kemudian di sini breakdown, testing, turun lagi dan kalau misalkan di sini dia ternyata terkoreksi dari demand zone di sini, maka ya nggak akan heran jika dia akan breakdown, testing, lalu turun lagi ke harga yang lebih bawah, teman-teman. Dan kalau misalkan sebaliknya, teman-teman ternyata di sini dia berhasil holding dengan baik dan bahkan bisa testing atau bahkan breakout dari, resistance yang di sini, maka ini akan menjadi udara segar karena, setelah sekian lama akhirnya kalau skenario ini terjadi, maka ICT akan berhasil membentuk yang namanya higher high dan ada potensi untuk coba testing nih ke level-level resistance selanjutnya. Tapi tentu itu butuh liquidity yang cukup besar dan kita perlu lihat nih untuk exit ini berhasil bertahan dari demand area ini dan at least nggak breakdown dulu deh dari demand areanya, lebih kurang kayak gitu. Dan untuk area konsolidasinya tadi udah saya gambar, jadi teman-teman bisa coba tinjau-tinjau lagi nih untuk areanya juga. Kalau kita coba pindah ya, mungkin kita coba pindah dulu dari chart ini ke bagian sini teman-teman. Nah di sini kalau kita coba lihat nih SCT sebenarnya secara performance ya, meskipun ini terhitung buruk teman-teman karena return-nya di Q1 negatif, tapi kalau teman-teman coba compare sama beberapa alts atau meme coin lain, itu sebenarnya meme coin lain banyak yang lebih jelek teman-teman. Tapi bukan berarti ini return-nya bagus ya, ini minus 30,3% dalam Q1 ini tentu ini return yang termasuk cukup buruk, tapi kalau teman-teman compare sama beberapa memes atau alts lain itu banyak beberapa ada yang 40-50%-an teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat di bulan Januari ini minusnya 29,1% cukup besar, tapi turns out ternyata, di bulan Februari di sini plus 12,5%, return-nya positif, tapi sangat disayangkan di bulan Maret ini ternyata return-nya kembali mengalami return yang negatif yaitu di angka minus 11,4%.
Tapi ini masih di awal bulan Maret, so let's see apakah di bulan Maret ini akan menjadi bulan yang manis untuk SCT karena mungkin return-nya bisa berubah jadi positif atau justru sebaliknya akan menjadi semakin negatif dan membuat akumulasi return-nya di Q1 ini jadi semakin negatif, teman-teman. Dan coba teman-teman komen siapa aja nih yang punya barangnya atau quote on quote tertarik sama SCT ini, coba komen di bawah. Dan juga buat teman-teman gimana pendapat kalian seputar meme coin yang satu ini? Apakah masih berpotensi kalau kalian lihat atau justru menurut kalian enggak deh mendingan, eee holding atau hold dari altcoin lain atau mungkin meme coin lain yang kalian anggap lebih menarik. Feel free tulis pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau request analisa koin bisa dengan request aja di kolom komen di bawah, dan as always kalau banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas, secepatnya. Dan juga buat teman-teman yang mau, support saya sekaligus juga buat request analisa koin, kalian bisa akses Linktree yang tertera di bio account TikTok dan Instagram saya, ataupun ada juga di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan dari situ teman-teman bisa mampir ke link traktir untuk request analisa koin sekaligus buat support saya secara langsung. Dan juga don't forget teman-teman buat follow Instagram account saya dengan username tertera, dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.